Tribuners, sama kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat ya. Travel Update kembali menjumpai Anda, kali ini bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan tentu ada sejumlah informasi soal wisata hingga kuliner yang akan kami sampaikan untuk Anda. Langsung saja kita jelang Travel Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Sebagai sungai terpanjang di wilayah Sumatera, Sungai Musi tentu menawarkan beragam destinasi wisata. Satu di antaranya adalah susur sungai menggunakan ketek atau perahu. Tentu hal tersebut jadi pengalaman baru dalam berwisata di wilayah Sumatera Selatan. Lalu bagaimana ya cara dan apa saja yang bisa dinikmati lewat susur sungai ini? Kita sudah tersambung dengan wartawan Tribun Sumsel, Anissa, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Anissa. Ya, baik Siska. Jadi Sungai Musi ini sendiri merupakan salah satu sungai yang cocok untuk dijadikan tempat terbaik untuk menyusuri sungai. Sungai ini juga merupakan sungai terpanjang di wilayah Sumatera. Nah, bagaimana cara melakukan aktivitas susur sungai atau menikmati pemandangan di Sungai Musi ini? Pengunjung dapat menggunakan getek atau perahu milik warga lokal. Hal yang menarik saat melakukan kegiatan susur sungai ini sendiri, pengunjung dapat melihat beberapa tempat ikonik di Sumatera Selatan, seperti Pulau Kumaro, Kampung Arab, Kampung Kain Tuan Kentang, Benteng Kuto Besak, dan masih banyak lagi. Untuk tarif sendiri, perahu getek ini ke Pulau Kumaro itu 200.000 hingga 300.000. Itu pulang pergi sebanyak 10 orang. Namun jika untuk menyusuri sungai dan berkeliling saja, warga dapat membayar 100 hingga 200 untuk 10 orang. Nah, dapat dilihat dari getek ini sendiri, kita dapat melihat berbagai kegiatan yang ada di Sungai Musi. Salah satunya seperti yang dilihat di layar, yaitu adanya kegiatan pengangkutan batu bara. Kemudian kita bisa melihat beberapa jembatan selain jembatan Ampera, yaitu jembatan Musi 6, jembatan Musi 4 ya. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa aktivitas yang ada di pesisir di sekitar sungai, yang mana warga memanfaatkan sungai sebagai salah satu tempat untuk beraktivitas seperti memancing ya, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian juga di sekitaran sungai, banyak juga warga yang memanfaatkan sungai tersebut untuk mencari penghasilan, seperti adanya biasanya ada bensin apung ya, jadi itu diperuntukkan untuk kapal-kapal yang lewat untuk mengisi bahan bakar bagi getek yang mereka miliki. Baik Siska, sekian. Baik, cukup menarik ya berwisata di Sungai Musi. Baik, terima kasih Anissa atas informasinya. Kami tunggu laporan selanjutnya. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Walaupun sudah lewat jam makan siang, tidak ada salahnya untuk mencicipi kuliner legendaris khas Jakarta satu ini, soto Betawi. Meski di Jakarta punya beragam tempat yang menyediakan kuliner tersebut, ada satu lokasi yang patut untuk dicoba, yakni soto Betawi Haji Ma'ruf. Tempat kuliner yang berdiri sejak 1940-an ini masih tetap eksis sampai sekarang. Hal yang jadi ciri khas soto Betawi Haji Ma'ruf ini adalah memiliki cita rasa yang otentik. Wah, seperti apa ya kelezatan soto Betawi Haji Ma'ruf ini? Rekan kami dari Warta Kota Yolanda Putri akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Yolanda. Ya baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Memang soto Haji Ma'ruf ini sudah sangat legendaris hingga usianya hingga kini 82 tahun. Tepatnya berlokasi di Jalan RP Suroso, nomor 36A, RT 2, RW 13, Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kedai ini menjadi salah satu dari ketiga cabang yang ada di Jakarta. Berbeda dengan soto Betawi yang lain, soto Haji Ma'ruf ini memiliki cita rasa yang legendaris. Dalam semangkok soto Betawi terdiri dari banyak daging serta jeroan. Tak hanya itu, soto Betawi Haji Ma'ruf ini juga tetap mempertahankan keaslian resep dengan tak menambah komponen sayur. Adapun jeroan yang dihidangkan terdiri dari paru, babat, kikil, dan ditambah potongan daging. Paru yang disajikan dimasak dengan menggunakan teknik yang berbeda. Pertama, paru direbus, lalu digoreng, sehingga teksturnya garing namun luarnya tetap empuk di dalamnya. Istimewanya lagi, soto Betawi ini memiliki kuah santan yang dicampur susu. Apalagi kuah yang digunakan merupakan kaldu dari daging dan jeroan. Nah, Tribuners, bagi yang Tribuners suka soto yang memiliki kuah creamy, pastinya patut dicoba soto Betawi Haji Ma'ruf ini karena
Rasa creamy santan dan susu sangat dominan. Bumbu yang digunakan juga terbilang royal sehingga rasa kuah semakin mantap. Sebagai tambahan ada emping yang langsung dimasukkan ke kuah soto. Begitu sih, Kak. Wah, sangat menggugah selera sekali ya nih ya, Yolanda. Ini patut untuk dicoba ya, karena rasanya sangat berbeda, otentik begitu ya. Oke, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dari pemilik soto Betawi Haji Ma'ruf Arfiah. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya turun generasi ketiga, penerus dari orang tua. Berarti kakek ya? Dari kakek orang tua saya. Saya sama adik saya sih. Nah, sesuai di judulnya itu kan soto Betawi Haji Ma'ruf dari tahun 1940 ya. 1940 dari kakek saya. Dari 1940 itu ya, jadi awalnya memang pikulan. Terus ya mungkin on off lah, jualan sotonya sambil menyambi pekerjaan lain gitu. Terus sampai langsung aja ya, tahun 83 itu kita punya tempat di Taman Ismail Marzuki. Oh, awalnya di sana nggak langsung di sini berarti ya? Iya, di sini cabang. Oh, iya. Okay. Terus tahun 83 di situ ya, terus sampai ada beberapa di mana-mana lah sempat karena dari keluarga Ma'ruf, dari kakek saya ada anak laki-laki yang beberapa memang ada yang nerusin usaha juga, iya. Nah, tapi semuanya udah tutup dan sekarang cuma ayah saya yang nerusin karena udah almarhum. Nah, sekarang kita ada 3 cabang. Di sini Taman Ismail sekarang lagi direnovasi, tutup sementara. Tapi nanti buka lagi kalau? Ya, dipindahin ke Pramuka. Oke. Pramuka Raya nomor 64. Sama satu lagi di Tebet. Di Tebet. Ya, di Wisma ada Tebet. 3, ada ya? 3. Tapi paling cabang utamanya di sini atau sama? Di Pramuka. Di Pramuka. Iya, di sini karena mungkin orang biasa ke daerah, dia ke tim nggak ada, jadi larinya ke sini. Iya, memang kita udah persiapin sih sebelumnya karena kan tim mau direnovasi, jadi kita cari sekitar sini. Gitu. Terus kalau di sini sendiri berarti dari tahun? Kalau ini sekitar dari tahun 2014. 2000. Jadi memang belum lama sih, masih baru lah. Siapa di antara Tribuners yang sudah menyaksikan film Pengabdi Setan 2 Kemunian? Film Pengabdi Setan 2 ini tengah jadi perhatian oleh masyarakat Indonesia yang penasaran dengan kelanjutan dari sequel pertamanya. Film besutan sutradara Joko Anwar ini ternyata mengambil latar belakang di sebuah rumah susun tua yang benar-benar terbengkalai. Lokasinya berada di belakang Pasar Sumber Arta, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Rusun yang masuk dalam program 1000 Tower di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mulai dibangun pada 2007 silam. Namun sayang, pembangunan rusun 15 lantai ini terhenti dan terbengkalai. Meski begitu, rusun ini tak sepenuhnya kosong karena ada sejumlah perajin dan pedagang pasar yang menempati lantai dasar hingga 2. Sedangkan lantai 3 hingga 15 dibiarkan kosong. Meski begitu, rusun ini hanya dipoles dengan aci pada sisi bangunan. Untuk mencapai rusun ini ada sejumlah akses yang bisa digunakan, seperti melalui tol Jakarta Cikampek dan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Bagi yang menaiki transportasi umum seperti KRL, bisa turun di stasiun Klender Baru dan dilanjutkan menggunakan transportasi lain. Jarak dari stasiun Klender Baru sampai ke lokasi berjarak 5,3 km atau memakan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Jadi, bagaimana, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi lokasi ini? Beralih ke Solo, Tribuners, Presiden Joko Widodo diketahui menghadiri penutupan ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 6 Agustus malam. Dalam momen pulang kampungnya ini, Presiden Jokowi tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, seperti menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di Car Free Day atau CFD Solo pada Minggu 7 Agustus pagi. Tentu tak sendirian, Presiden Jokowi turut mengajak cucu pertamanya, Jan Etes Sri Narendra, dan didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi. Terlihat pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang ikut rombongan.
Mereka sempat meninjau revitalisasi koridor Jalan Gatot Subroto hingga Ngarsopuro yang memasuki tahap pemasangan paving di kawasan pedestrian. Diketahui pembangunan tersebut masuk dalam 10 program prioritas Gibran sebagai Wali Kota Solo. Jokowi berjalan kaki mulai dari rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, sekitar pukul 7:30 pagi. Warga Solo yang kebetulan berada di sekitaran Jalan Slamet Riyadi pun langsung antusias ketika melihat Presiden Jokowi berjalan-jalan di CFD. Banyak dari mereka yang berusaha berfoto bersama Presiden Jokowi dan Jan Etes, meski keduanya dikawal ketat oleh Pas Pampres. Di sepanjang jalan, selain menyapa warga, Presiden Jokowi juga membagikan susu kotak dan balon karakter pada anak-anak di arena CFD. Setelah berjalan kurang lebih 2 km, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian meninggalkan arena CFD. Di Solo kita beralih ke Jember. Acara Jember Fashion Carnaval 2022 yang digelar di alun-alun Jember telah memasuki hari kedua pelaksanaan pada Minggu 7 Agustus. Mengawali hari kedua, Jember Fashion Carnaval 2022 dibuka dengan perayaan World Kids Carnival. Ada sejumlah pertunjukan yang ditampilkan dalam World Kids Carnival, mulai dari tari tradisional, drama anak, marching band, dan masih banyak lagi. Meskipun sempat mendung bahkan gerimis, namun hal ini tak mengurangi semangat anak-anak yang memeriahkan acara tersebut. Para peserta pun antusias memamerkan busana karnaval yang digunakan. Meski busana yang dikenakan cukup rumit bahkan berat, mereka tampak santai berjalan di depan para penonton. Acara ini berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 11.20 siang. Namun jangan khawatir, JFC masih memiliki acara puncak yang akan digelar nanti pukul 7 malam. Dalam pelaksanaan Grand Carnival juga akan dihadiri oleh Putri Indonesia 2022, Laksmi Denif Swardana. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Festival Megama Street Culture kini kembali hadir lagi pada Sabtu 6 Agustus untuk menghibur warga Manado, Sulawesi Utara. Dalam gelaran kedua ini ada lebih banyak komunitas yang berpartisipasi. Hal yang jadi sorotan adalah peragaan busana ala Citayam Fashion Week. Tak hanya baju, tapi juga turut memamerkan tas, sepatu, hingga aksesoris. Lalu seperti apa kehebohan dalam Megama Street Culture ini? Sudah ada jurnalis Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, silakan Fernando dengan laporannya. Baik, terima kasih Tribuners. Kami laporkan kepada Anda kalau kemarin di Jakarta itu heboh dengan Citayam Fashion Week, dan di Manado juga ada event yang serupa tapi tak sama, yaitu Megama Street Culture. Nah, Megama Street Culture ini digelar di sebuah kawasan pusat bisnis terbesar di Kota Manado, yaitu kawasan Megamas, dan itu digelar setiap hari Sabtu sore sampai malam hari. Nah, dibanding dengan Citayam Fashion Week yang lebih dulu populer, Megama Street Culture ini lebih berwarna karena tidak sekedar hanya peragaan busana seperti biasa, tetapi melibatkan berbagai-bagai kegiatan kreativitas lainnya. Nah, di samping ada peragaan busana seperti biasa oleh komunitas, oleh masyarakat awam, ada juga berbagai penampilan dan atraksi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Beberapa atraksi itu diantaranya bergabungnya sejumlah klub-klub motor yang turut ikut parade di sela-sela kegiatan peragaan busana.
Kemudian dari panitia pelaksana juga turut melibatkan komunitas-komunitas kreatif seperti komunitas pecinta hewan eksotik, mereka yang hobi memelihara ular, binatang-binatang melata itu turut tampil dan memamerkan hewan peliharaannya. Ada juga penampilan dari instruktur Sumba Sulawesi Utara, komunitas KIS namanya. Demikian pula ada juga penampilan dari pesulap-pesulap profesional di Kota Manado dan sekitarnya. Dan Tribuners, di penyelenggaraan kedua hari Sabtu tanggal 6 Agustus semalam itu mengundang animo luar biasa masyarakat. Ribuan masyarakat hadir di Megamas kurang lebih dari pukul 14 sore sampai pukul 9 malam itu area Megamas Fashion Week itu dipadati oleh masyarakat, dan masyarakat sangat antusias dan mereka berharap kegiatan ini bisa digelar secara berkala, tidak hanya sebagai wadah kreativitas tetapi juga sebagai wadah untuk memberi hiburan kepada masyarakat, karena kita ketahui bersama ini pandemi sudah berlangsung 2 tahun dan pemulihan ekonomi baru saja dimulai di Sulawesi Utara. Masyarakat baru diperbolehkan untuk menggelar kegiatan-kegiatan berkumpul seperti Megamas Street Fashion Week ini. Demikian, Siska, kami laporkan dari Manado. Oke, jadi selain untuk hiburan juga untuk pemulihan ekonomi warga ya. Baik, terima kasih Fernando atas lapornya. Kami tunggu informasi selanjutnya. Ya Tribuners, demikian informasi dalam Travel Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan Travel Update setiap hari hanya di kanal Tribun Network. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kejar diskon di Cantik Fest Tokopedia. Ini adalah pemeriksaan keempat Irjen Verdi Sambo atas tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Pertama di Polres Jakarta Selatan, kemudian di Polda Metro Jaya, dan hari ini Irjen Verdi Sambo diperiksa di Baris Krim Polri setelah Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru dengan penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka dan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Irjen Verdi Sambo pun untuk pertama kali angkat bicara. Lalu bagaimana arah penyidikan kasus ini setelah 2 perkembangan baru tersebut? Sudah ada 2 narasumber, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Hibnu Nugroho dan ahli forensik emosi Handoko Gani. Selamat petang, Pak Hibnu, Pak Handoko. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Selamat petang, Pak Handoko. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Handoko soal membaca gestur, tapi sebelumnya saya ingin tampilkan kembali bagaimana ketika Irjen Verdi Sambo bicara ketika tiba di Bareskrim Polri. Ini dia, kami tampilkan kembali, saudara. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua.
Ke Pak Handoko Gani. Pak Handoko, apa yang secara general Anda baca dari tadi pernyataan Ferdy Sambo, baik emosi, mimik muka, dan juga tata bahasanya, Pak Handoko? Ya, yang akan saya analisis memang adalah ekspresi wajah, suara, dan juga kata-kata ya. Nah, mengenai suara, tadi memang saya sudah sampaikan ada kesulitan karena noise-nya terlalu banyak, jadi saya akan fokus di kata-kata dan di ekspresi wajah. Nah, yang saya lihat adalah satu, ada pemilihan kata-kata yang menarik menurut saya, mulai dari penggunaan istilah ciptaan Tuhan, kemudian tentunya ada kata namun, dan pada akhirnya ada kata trauma. Nah, saya melihat yang pertama, istilah tadi, yang khususnya ciptaan Tuhan dan juga kata namun, itu sebetulnya menyeratkan bahwa pernyataan tadi merupakan pernyataan pembenaran terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Namun tidak dijelaskan di sana atau perlu didalami oleh pihak berwenang tentunya tindakan apa saja yang sebetulnya terjadi. Dan saya rasa polisi juga sekarang bertindak untuk menggunakan scientific investigation untuk betul-betul membelah secara detail tentang tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Siapa saja tepatnya yang melakukan. Dan kita sudah mendapatkan tersangka 1 orang. Dan betul tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari 1 dan seterusnya. Nah, yang kedua bicara tentang pembenaran dan tindakan, di dalam pernyataan tadi, kita sebetulnya belum mendapatkan kejelasan kata trauma yang dimaksud. Ya, trauma ini karena perbuatan apa, perbuatannya seperti apa detailnya, siapa yang melakukan, siapa yang bisa membuktikan, dan kemudian dampaknya terhadap terhadap kematian Brigadir J. Seperti itu. Jadi ada 3 kesimpulan yang bisa saya duga ya dari apa yang tadi. Tapi Pak Handoko yang ingin juga ditanyakan bagaimana soal apakah ucapan dari Ferdy Sambo ini merespons keterangan polisi semalam soal penetapan tersangka dan juga pasal-pasal yang diterapkan kepada Eliezer? Saya rasa sedikit banyak ada respon terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Artinya respon pertama yang saya lihat tentunya tadi dengan kalimat lantang dan ada ekspresi sibuk kerja, jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kegusaran atau kemarahan yang disampaikan dengan jelas ya oleh beliau. Ada respons, ada kemarahan, itu yang ditampilkan, yang terlihat dari ekspresi itu sangat jelas terlihat atau bagaimana Pak Handoko? Ya, kita hanya bisa melihat dengan keterbatasan dari atas mata atau wilayah area mata saja, dan saya hanya menganalisis dari bentuk alis atau pergerakan alis yang turun ke bawah. Ya, dan itu terlihat jelas pada kata-kata atau kalimat tertentu, khususnya ketika bicara tentang permintaan maaf, namun dan seterusnya sebelum kata trauma itu sangat terlihat jelas ya. Baik, ada respons dari keterangan polisi semalam karena berkaitan dengan pasal-pasal juga tentu ini yang masih pengembangan. Nah, Pak Hibnu, bagaimana kalau Anda lihat dengan pasal-pasal yang diterapkan kepada Barada Eliezer? Seperti apa? Ya, Mas Ibrahim, pasal yang diterapkan ini masih ongoing proses karena masih penyidikan. Dan kita apresiasi sekali bahwa Bareskrim sudah menentukan tersangka. Dan pasal yang dilakukan adalah pasal 338 pembunuhan. Yang menarik adalah sudah menetapkan juga pasal 5556. Artinya bahwa kejahatan tersebut melibatkan lebih 1 orang. Ini kalau teori ilmu hukum, teori penyertaan.
ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan, ada yang membantu melakukan. Nah, ini rupanya penyidik lagi berproses untuk menentukan siapa sebetulnya yang menyuruh lakukan. Siapa sebetulnya yang memberikan sarana. Ini yang menarik. Jadi kalau penentuan tersangka Baradae, ya di KP memang beliau yang ada kan gitu kan. Tapi justru yang menarik adalah tantangan sekarang bagaimana penyidik mengungkap di balik itu. Kan, gitu. Makanya ini kejahatan ini bukan suatu kejahatan yang biasa, tapi kejahatan tanda petik yang dalam institusi kecil, kan gitu loh. Adalah melibatkan para pihak yang berstatus. Jadi, Pak Hibnu, ketika pertimbangan polisi gunakan tadi jungtonya di 55 dan juga 56, pelakunya lebih dari satu dong? Lebih dari satu. Penyerta itu lebih dari satu. Teorinya kalau anak mahasiswa itu namanya dynamic penyertaan. Nah, ini yang ditarik. Nah, inilah yang kita tunggu. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti, ya termasuk yang tadi siang diperiksa itu dalam rangka pengumpulan bukti. Kira-kira yang tepat, yang berpotensi, seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 siapa? Nah, ini yang kita tunggu. Saya kira penyidik profesional sekali dengan menggunakan ilmu-ilmu forensik, ada digital forensik, petunjuk balistik forensik, kedokteran forensik, dan CCTV yang lain itu yang sedang dirumuskan. Siapa kira-kira yang ada di balik Baradae. Termasuk disampaikan juga soal ini bukan pembelaan diri ya, Pak Hibnu? Ya informasi pertama kan seolah pembelaan diri kan itu kan. Sedang berkembang sekarang ya. Tapi itulah yang terjadi, Mas. Jadi kita hargai semua, jadi kita harus menghargai proses dari awal karena namanya penyidikan kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti kan gitu kan. Suatu proses ya. Masih belum final, masih cukup butuh waktu untuk menentukan siapa pihak-pihak yang di dalamnya. Saya tertarik sebetulnya membedah soal pembelaan diri, tapi sebelumnya kita ke Pak Handoko dulu nih. Pak Handoko, tadi kan kalau dari pasalnya ada tersangka lain. Ini kan Ferdy Sambo orang penting karena tempatnya di rumah Ferdy Sambo. Kalau Anda melihat ada mimik kekhawatiran nggak tadi dari Ferdy Sambo, Pak Handoko? Tidak ada, lebih kepada mimik atau ekspresi marah. Dan itu sebetulnya marah juga. Maaf, Pak Handoko tampaknya putus-putus, Pak Handoko. Nanti kita ke Pak Handoko lagi ya sambil perbaiki audionya. Nah, Pak Hibnu, soal tadi pembelaan diri, sebetulnya bagaimana untuk bisa membuktikan ini pembelaan diri, ini bukan pembelaan diri, karena kan motifnya belum diketahui nih, sejauh ini belum ada yang bilang secara gamblang motifnya ya, Pak Hibnu? Ya, pembelaan diri itu ada suatu keadaan di mana dorongan dari eksternal, nah gitu loh, dorongan eksternal yang sangat membahayakan bagi si yang bersangkutan, makanya timbul sekonyong-konyong untuk melakukan suatu pembelaan. Itu yang harus kita pahami. Informasi yang kita terima adalah adanya tembakan, kan begitu kan? Adanya suatu tembakan yang kemudian balas tembakan lagi. Nah, itu merupakan pembelaan. Nah, pertanyaan, sejauh mana normal ekses pembelaan diri itu muncul? Adakah waktu berpikir atau tidak? Ataukah sekonyong-konyong? Ini juga memerlukan suatu pembuktian jarak waktunya, kan gitu loh. Jadi tidak semudah itu bagian, oh ini pembelaan diri, oh belum bisa. Adakah waktu sempat berpikir? Tidak. Bisakah dengan tanpa menggunakan senjata? Bisa nggak? Kan itu, Mas. Ada jeda waktu yang harus dibuktikan, harus ditunjukkan ya, untuk membuktikan itu pembelaan diri atau tidak. Nah, kita kembali. Pak Handoko tadi bagaimana? Apakah ada mimik kekhawatiran dari Ferdy Sambo? Tidak ada. Tidak ada? Yang saya lihat adalah emosi marah. Tapi emosi marah ini kan kita nggak bisa merasa gini, kenapa beliau ini marah gitu ya. Nah, jadi itu tidak boleh kita tafsirkan secara asal-asalan. Nah, itu biarlah nanti penyidik yang melakukan. Tapi emosinya menarik loh ya. Iya. Emosinya menarik loh ya. Marah itu menarik loh di sini ya. Marah menarik kalau misalkan kita lihat dari ada beberapa benang yang muncul nih. Soal tadi minta maaf kepada polisi, bela sungkawa juga kepada keluarga Brigadir Yosua, atau soal marah karena ada pasal jungtonya nih 55, 56 yang kemungkinan ada tersangka lain. Ya,
itu yang saya tidak bisa ramal. Harus ada pertanyaan spesifik dan itu dijawab oleh beliau. Tapi karena di konteks video tadi tidak ada, ya kita tidak tahu. Oke, tapi yang jelas kalau Anda lihat dari suaranya lantang marah, itu jelas ya? Ya, dan itu menarik menurut saya. Kalau ucapan bela sungkawanya tadi gimana sih Pak Handoko? Menurut saya, yang lebih ditonjolkan justru adalah pembenaran bahwa tindakan yang dilakukan itu karena perbuatan dari almarhum terhadap istri atau terhadap keluarga besar beliau. Itu yang saya lebih tekankan. Jadi bela sungkawanya apa ya istilahnya, ringan atau basa-basi atau gitu aja kalau Anda baca? Bahasa basi bukan bahasa yang nyaman ya, tapi kalau dibilang sebagai ucapan kemanusiaan mungkin paling tepat. Kalau misalkan lihat tadi ekspresi marah seperti itu sampai ngomongnya lantang, apa sih triggernya, apa sih penyebabnya biasanya Pak Handoko? Banyak hal ya. Kalau kita marah kan karena sesuatu terusik gitu ya. Nah, ini juga saya betul-betul ingin sampaikan agar masyarakat tidak berspekulasi. Ya, marahnya kenapa gitu ya. Nah, karena itu betul-betul membutuhkan tanya jawab yang intens. Ya, langsung dengan Pak Irjen sendiri. Jadi nggak boleh kita berspekulasi. Cuman memang marah itu adalah emosi yang menarik di situ. Kenapa marahnya? Banyak hal. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sesuatu terusik dari kita merasa tersudut dan sebagainya ya. Itu bisa menyebabkan kita marah. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berspekulasi. Baik. Ya. Tidak berspekulasi, tapi tadi kita hanya membaca bagaimana ya ekspresi dari Irjen Ferdy Sambo. Kita kembali tinjauan hukumnya nih. Ya. Pak Ibnu. Satu lagi. Apa-apa, silakan. Saya sampaikan. Konteks tadi Pak Sambo adalah beliau berteriak karena ramai sekali. Jadi kita tidak boleh menganalisis suara lantang sebagai 100% marah, tapi kita harus lihat dari ekspresi-ekspresi lain. Ya, jadi memang betul sekali diperlukan ahli untuk bisa membaca bahwa itu adalah emosi. Tapi itu pun sekali lagi ahli hanya bisa melihat sebatas apa yang diberikan kepada dia. Ya, dalam hal ini kan diberikan Kompas TV kepada saya, yaitu berbentuk video klip tadi. Makanya tadi ada singgung soal noise-nya, kalau suara tidak bisa dibaca karena noise tadi ya. Nah, kita kembali ke tinjauan hukum. Pak Ibnu, kalau Anda lihat dari perjalanan kasusnya, ini yang terakhir menggunakan pasal jungtonya 5556. Kalau Anda baca apa sih pertimbangan polisi, pertimbangan penyidik Pak Hipnu menggunakan pasal 38 junto 55 dan juga 56 KUHP? Ya, karena begini, Barada E itu adalah seorang anggota petugas polisi. Nah, polisi itu bagian dari organisasi komando kepolisian, kan gitu kan. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang aparat itu ya biasanya atas perintah atau kemungkinan anjuran. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, lain dengan di luar kedinasan. Jadi ini dalam rangka kedinasan. Ketika dalam kedinasan, ya boleh dikatakan itu bagian dari ada sistem yang lain yang harus dibedah, kan gitu. Apalagi informasinya adalah sudah mengarah pada informasi-informasi yang terus berkembang. Dan informasi yang terus berkembang itu rupanya direspon dari digital forensik yang dilakukan ada keterkaitan kesinambungan, kan gitu, Mas. Iya. Paket langganan Grab Unlimited Rp1, promonya Unlimited. Langganan yuk!
sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, babak baru misteri tewasnya Brigadir Yosua. Meskipun proses forensik tengah dilakukan 4-8 minggu ke depan, tapi sejumlah fakta mengemuka. Saya ingin mengumpulkan kepingan-kepingan fakta itu eksklusif di Aiman. Ikuti saya, saudara. Kami perlihatkan video dari Magelang sampai Duren 3 dan di situ terlihat almarhum Joshua masih hidup. Bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh. Ini Juni akhir. Berulang lagi. 7 Juli dia nyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak bahwa dia akan dibunuh. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Ini informasi baru nih, saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya. Baik. Jam 16 ada 23 missed call dari almarhum ke pacar. Tapi masuk secara tidak berurutan. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tapi ada tembus ke depan. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang saya tadi itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae kecil. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Luka yang ada di hidung yang dijahit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian karena serempetan peluru, ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Iya. Saudara, saya berada persis di rumah tempat kejadian perkara. Ini adalah rumah dinas dari Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo di kawasan Kompleks Polri Duren 3. Dan ada 2 rumah Irjen Verdi Sambo, yakni rumah pertama, rumah dinas yang menjadi tempat kejadian perkara, dan rumah pribadi. 2 rumah ini menjadi saksi kunci dari penyelidikan kasus misterius tewasnya Brigadir Yosua. Dan saya akan mengupas kepingan fakta eksklusif dari tempat kejadian perkara, termasuk juga informasi baru terkait dengan forensik dari Brigadir Yosua. Anda bisa melihat, saudara, ini adalah garis polisi. Namun yang menjadi janggal adalah garis polisi ini dipasang beberapa hari setelah kejadian. Pada hari sesaat setelah kejadian tidak dipasang, padahal ketika ada kejadian, apalagi proses yang menyita perhatian, pembunuhan dan sebagainya, seharusnya langsung dipasang garis polisi. Entah kenapa kejanggalan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah pihak keluarga tidak diperkenankan untuk membuka peti yang video sempat viral. Tentu ini menjadi proses penyelidikan lebih lanjut baik oleh tim Sus Polri maupun oleh Komnas HAM. Dari sini saya akan menuju ke rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, di mana rumah itu merupakan salah satu saksi kunci. Komnas HAM telah menyampaikan bahwa terbunuhnya Brigadir Yosua tidak terjadi di perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Ada 2 perjalanan di sini, saudara. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo yang sampai atau tiba di rumah pribadi sana sekitar 40 menit lebih awal ketimbang istrinya. Irjen Verdi Sambo berangkat dari Semarang menggunakan pesawat, sementara istrinya dari Magelang
Magelang, Jawa Tengah menggunakan jalan darat atau mobil bersama dengan Brigadir Yosua sebagai sopir dan juga pengawalnya, dan juga Barada atau Bayangkara II Eliezer. Informasi ini juga disampaikan oleh Komnas HAM bahwa Brigadir Yosua sampai di Jakarta masih dalam keadaan sehat dan bahkan tertawa-tawa. Artinya terbunuhnya Brigadir Yosua bukan berada dalam perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Berikut ini. Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada Bu Putri, ada Joshua, dan almarhum Joshua masih hidup ya. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Saya akan menuju ke rumah pribadi yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Saya akan menuju ke sana, saudara. Dan saudara, saya sudah berada di Jalan Saguling, di rumah pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Saya menuju ke sana, tapi saya mendapat informasi bahwa tidak diperbolehkan untuk mendekati rumah. Iya, ini tadi ada banyak petugas di sini, tapi ketika saya datang tidak ada. Bang, permisi. Oke, ya tampaknya tidak mau diwawancara. Ini ada. Pak, izin Pak. Dari keamanan, Aiman, Kompas TV. Pak Ferdi Sambo rumahnya ini Pak. Iya. Udah izin belum Pak? Polisian mau apa ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh di. Ya, ini rumahnya ya, ini. Oh iya, baik. Apa ya? Iya, jadi nggak boleh kita liputan sini. Kalau izin, Iya, oke, baik.